Penelusuran masjid-masjid bersejarah kali ini membawa tim jejak Masjid Nusantara untuk menjejakkan kakinya ke bumi Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Rumah ibadat umat Islam yang menjadi tujuan utama tim jejak masjid adalah Masjid Jami Amir Hasanuddin di Kota Tenggarong, sekitar 39 km sebelah barat Laut Samarinda. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya sampai juga di depan masjid bersejarah yang akan kita bahas mengenai sejarahnya, keindahannya. Ya, nama masjidnya adalah Masjid Jami Amir Hasanuddin pemirsa. Ya, masjid ini konon usianya juga sudah mencapai ratusan tahun. Dan tidak hanya itu pemirsa, katanya juga masjid ini berhubungan juga dengan Kerajaan Kutai. Waduh, seperti apa ya ceritanya? Nah, untuk itu pemirsa, kita simak yang berikut ini. Selain usianya cukup tua, keberadaan masjid ini juga cukup menarik karena terkait dengan eksistensi Kesultanan Kutai Kertanegara, sebuah kerajaan Islam yang cukup tersohor di bumi Kalimantan. Kalau menyebut nama Kerajaan Kutai, ingatan kita pasti akan diantarkan pada catatan sejarah tentang keberadaan sebuah kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Alhamdulillah masjid ini berdiri sekitar tahun 1635, cikal bakal daripada ini, dan ini direhab pada tahun 1928 selesai tahun 30 oleh putranya Sultan A.M. Sulaiman yang bernama Haji Amir Hasanuddin yang bergelar Haji Pangeran Sosronegoro. Gitu. Ini dikembangkan pada tahun direhab yang jadi seperti saat ini, seperti ini tahun 1930. Ini hasil pembangunan tahun 1930 ya Pak ya? Oke, Pak, masjid ini kan memang cukup unik mengingat ini berhubungan dengan Kerajaan Kutai ya Pak ya? Iya. Apakah masjid ini merupakan masjid kerajaan Pak pertama kali berdiri Pak? Pertama kali memang ini masjid dibuat oleh kerajaan, kesultanan. Pada awalnya adalah karena untuk syiar Islam. Jadi memang dibuat oleh kesultanan. Dibangun melihat tipe daripada masjid di Demak, arsiteknya. Gitu, makanya di tengah-tengahnya ada empat tiang ya Pak ya? Ya, ada 16 10 semuanya. Ya? Semua totalnya ada 16. 16. Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ini mengikuti masjid di Demak gitu ya? Ya. Berarti yang awal mula menyebarkan Islam di sini apakah ada hubungannya dengan Kerajaan Demak atau Masjid Demak atau bagaimana Pak? Yang pertama kali menyebarkan Islam di sini di daerah Kutai? Menurut sejarah di tahun abad ke-17 itu artinya ada kerjasama kesultanan lewat Sunan Gresik. Para ulamanya datang ke sini. Ki Bandang dengan Tunggang Parangan yang dikenal dalam sejarah di Kutai yang mengajarkan agama Islam di kesultanan ini. Tapi dengan masih berdirinya Masjid Jami Amir Hasanuddin di Kota Tenggarong ini seakan menjadi pertanda bahwa ajaran agama Islam juga telah berkembang hingga ke Kalimantan. Pada awal abad ke-17 di Kutai Kartanegara, agama Islam tak hanya dipeluk kalangan masyarakat saja. Sebaliknya telah menjadi agama kerajaan. Karena itu, tidak mengherankan kalau pembangunan Masjid Jami Amir Hasanuddin disokong penuh oleh sultan yang berkuasa saat itu. Berarti masjid ini sudah cukup lama berdiri, Iya. dan sengaja didirikan oleh kesultanan karena melihat Islam sudah banyak berkembang. Nah, kebanyakan orang-orang yang menganut agama Islam di sini pertama kali itu orang-orang apa Pak? Suku Dayak atau apa Pak? Sebetulnya suku aslinya kan orang Kutai, orang Melayu. Orang Melayu. Selain Dayak memang asli di pedalaman banyak. Tapi juga Ya, Dayak Melayu juga ada juga masjid. ada, ya. Jadi bisa dikatakan ada Melayu, Ya, Dayak, ada Dayak, ada Banjar, ada Bugis. Oh. Iya, Bugis Makassar. Jadi sudah multi etnis dari pertama kali berdiri Pak di Dan sini. kesultanan juga membina suku-suku ini. Dan tidak harus memaksakan harus masuk Islam, enggak. Dia cukup toleran. Tapi silahkan, selama masih berkehidupan beragama dijamin. Oh
gitu. Tapi agak agama kesultanan ya Islam. Agama kesultanan Ya, Islam. sesuai dengan undang-undang dasarnya Kerajaan Kutai. Itu Panji Selaten kan berajaskan daripada ajaran Islam. Panji Selaten. Panji Selaten itu apa, Pak? Nah, itu undang-undang dasarnya Kesultanan Kutai, Kartanegara. Sebelum menjadi masjid jami yang besar seperti saat ini, tadinya tempat ibadah yang berada di pusat kota Tenggarong ini bentuknya masih kecil dan sederhana. Pada tahun 1929, masjid ini kemudian dipugar oleh Al-Haji Aji Amir Hasanuddin yang bergelar Aji Pangeran Sosronegoro. Berkat jasanya, masjid yang terletak sekitar 200 meter dari aliran Sungai Mahakam ini kemudian dinamakan Masjid Jami Amir Hasanuddin. Letak masjid yang berada tepat di pusat kota Tenggarong layaknya konsep mocopat dalam konsep kosmologi Jawa, menandakan bahwa bangunan ini dianggap penting oleh penguasa saat itu. Ya pemirsa, itulah dia tadi sejarah mengenai masjid ini. Masjid Jami Amir Hasanuddin ini pertama kali berdiri pada tahun 1311 Hijriah atau hitungan Masehinya 1890 Masehi. Nah, kalau kita mengingat sedikit awal mulanya Islam masuk ke sini memang pada awal abad ke-16 yang dibawa oleh ulama yang berasal dari Minangkabau yang di sini dikenal dengan sebutan Ki Bandang. Kalau di Makassar kita mungkin mengenalnya Datuk Ribandang. Oke, pemirsa, kita akan kupas lagi lebih dalam mengenai arsitektur dari masjid ini. Jadi Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini tentunya hanya di Jejak Masjid Nusantara. Subhanallah pemirsa, masjid ini walaupun sepertinya dari luar kelihatan kecil, ternyata begitu Anda berada di dalam, masjid ini kelihatan cukup luas. Nah, mengingat juga pemirsa ada keunikan juga di dalam masjid ini. Terdapat tiang yang cukup banyak. Kalau saya nggak salah hitung, jumlah tiangnya itu ada 16 buah tiang. Nah, apakah ada makna filosofis di situ? Saya juga masih belum tahu. Oke, untuk itu kita akan kupas mengenai keindahan arsitektur dari masjid ini dan juga hal-hal lainnya tentu yang mungkin ada di dalam pembangunan masjid ini. Apakah itu simbol, filosofis, dan lain sebagainya. Kita simak yang berikut. Salah satu keistimewaan sekaligus ciri khas Masjid Jami Amir Hasanuddin adalah hampir semua bahan dasar bangunan ini terbuat dari kayu ulin. Tidak hanya tiang-tiang utama masjid saja yang terbuat dari kayu khas asal Kalimantan tersebut, dinding yang mengelilingi masjid serta atapnya pun terbuat dari kayu ulin. Secara arsitektural, masjid ini nyaris menyerupai tipikal masjid-masjid di Pulau Jawa pada abad ke-15, di mana kubah masjid berbentuk 5 bujur sangkar bersusun 3. Ujung atap atas ada mahkota berbentuk bulan bintang. Atap paling atas disokong 4 tiang utama segi 8. Masjid ini luasnya berapa, Pak? Hampir 60 kali 60 meter 60 ke 60. yang ada ini. Bangunannya terbuat dari apa, Pak? Asli semua ini dari kayu ulin. Dindingnya, atapnya, kecuali lantainya dari tehel daripada semen gitu. Oh, tehel. Selainnya memang ulin semua. Ini tehelnya baru diganti apa? Nah, ini dari asal tahun 28. Dari tahun 28. Ya. Jadi sepertinya kelihatannya tehel Belanda ini, Pak ya? Iya, nggak pernah diganti. Nggak ini. pernah diganti ya, Pak? Iya, Ya? nggak pernah. Ada yang unik, Pak, dari bangunan ini. Saya lihat ada cukup banyak tiang. Berapa jumlah tiang yang ada di dalam? Nah, tiangnya 16. 16 tiang. Ya, tiang yang sumbangan dari masyarakat pada tahun 1928 itu, yang dari pedalaman membawa karena Sultan minta kan dibawa langsung ini. Ini cerita. Ini dari pedalaman, Iya, dibawa langsung. iya. Kalimantan ya, Pak? Ya, Kalimantan. Kutai kan luas waktu itu. Iya. Waduh, jadi 16. ini masih orisinil, Pak ya? Orisinil, Belum pernah nggak diganti. pernah diganti. Belum pernah diganti. Nggak pernah. Subhanallah. Gimana merawatnya, susah nggak, Pak, ini, Pak? Yang jelas tidak ada perawatan khusus, cuma
kelihatannya di pondasinya sudah agak kemakan waktu. Ya karena semen kan kalah ininya, ulinnya. Di bagian kanan dalam masjid ini juga terdapat tangga dari kayu menuju balkon di lantai 2 yang biasa ditempati oleh para pengurus masjid. Meskipun berdiri di kota Tenggarong yang hawanya cukup panas dan menyengat, suasana sejuk dan teduh justru tercipta di dalam masjid ini. Hal ini tak lain berkat buka-bukaan berupa pintu dan jendela yang cukup banyak dan berukuran besar-besar. Jendela-jendela kaca di dinding masjid tampaknya sengaja dipasang di bagian atap masjid untuk memanfaatkan sinar matahari yang masuk. Metode seperti ini menjadi ciri khas gaya arsitektur daerah tropis. Ya pemirsa, di bagian mihrab dari masjid ini terdapat mimbar khatib yang cukup mencuri perhatian, dan konon katanya mimbar khatib ini juga merupakan mimbar yang pertama kali digunakan pada saat masjid ini pertama kali didirikan. Yang mana mimbar ini merupakan pemberian dari Raja Kutai Kartanegara, yaitu Raja Haji Muhammad Sulaiman. Waduh. Nah pemirsa, kita akan bahas lagi, konon di sini juga pemirsa terdapat sebuah Al-Quran yang usianya itu kalau nggak salah sudah mencapai 300 tahun lebih kalau nggak salah. Nah untuk lebih jelasnya supaya saya nggak salah informasi, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan kalau Anda penasaran pemirsa, jangan kemana-mana tentunya, sebab kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di sini di Jejak Masjid Nusantara. Saya masih terkagum-kagum pemirsa sama Masjid Jami Amir Hasanuddin ini. Karena apa? Karena masjid yang luasnya hanya 60 kali 60 meter ini, yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu ulin ini, memang memiliki satu keunikan tersendiri. Mengingat posisinya yang cukup strategis. Di sekeliling masjid ini terdapat sisa-sisa kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, mengingat masjid ini juga memang didirikan karena berkembangnya Islam di daerah Kutai Kartanegara dan juga berhubungan dengan kerajaan Kutai Kartanegara, makanya pasti banyak juga benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan kerajaan tersebut dan juga mungkin berhubungan dengan awal mula penyebaran Islam di daerah sini. Nah, seperti apa benda-bendanya dan bagaimana juga hubungan antara masjid ini dengan kerajaan Kutai Kartanegara? Kita simak yang berikut. Di antara peninggalan bersejarah yang terdapat di dalam Masjid Jami Amir Hasanuddin Tenggarong adalah sebuah mimbar kuno tempat imam menyampaikan khotbah. Selain itu, terkait dengan Masjid Kesultanan ini juga terdapat 2 buah kitab suci Al-Quran tulisan tangan yang berusia lebih dari 250 tahun. Al-Quran yang ditulis oleh orang Kutai dan sempat lama berada di Malaysia ini kini menjadi koleksi Museum Mula Warman yang berada di belakang Masjid Jami Amir Hasanuddin. Kalau mengenai benda-benda bersejarah Pak, di sini masih ada yang tersimpan Pak? Atau mungkin yang masih bisa kita lihat lah kalau yang di dalam masjid, atau mungkin ada yang ada di luar masjid yang berhubungan dengan eksistensi masjid ini Pak? Yang jelas selain mimbar ini adalah Al-Quran yang ada di museum saat ini disimpan. Usianya berapa Pak kira-kira? Kurang lebih 350 tahun. 350 ya, ditulis tangan itu. Tulis tangan oleh ya, orang Kutai. Oleh orang Kutai. Ya. Orang Kutai. Itu lama tersimpan di Malaysia sebetulnya. Baru tahun 2000-an baru diserahkan ke Kutai. Masjid Jami ini fungsinya sebagai apa Pak sekarang? Kegiatan-kegiatan kesultanan, kegiatan keagamaan, Isra Mi'raj, dan lain-lain nunjul Quran tetap diadakan di sini. Di sini ya, tetap. Dari dulu sama. Apakah ada unsur budaya Pak yang bercampur dalam rangka perayaan kayak misalnya di Jawa Pak? Itu ada sekatenan gitu ya. Apa di sini juga karena mengingatkan katanya juga dari Jawa juga nih Pak. Belajarnya dulu kalau Bapak bilangnya gitu. Memang ada, tapi bukan di dalam masjid, di luar, di Kedaton, di Keraton. Oh, gitu. Itu diadakan kegiatan. Tapi kalau yang ritualnya semuanya di dalam masjid. Kalau kegiatan-kegiatan penyambutan, kegiatan pawai dan lain-lain itu di luar masjid.
Di luar masjid. Iya, di luar Tapi masjid. ada kalau di luar masjid seperti apa Pak biasanya? Ramenya seperti apa Pak? Kegiatannya seperti apa dan ramenya seperti apa? Pada saat ulang tahun Tenggarong yang namanya Erau itu disatukan dengan acara keagamaan dasarnya, karena Kutai kan memang dasarnya adalah agama Islam. Iya, Islam ya. Jadi tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran lain. Tidak sesuai dengan Islam tidak boleh, kata Sultan. Jadi sampai sekarang Sultan masih didengar ya Pak? Iya, Jadi didengar. bukan cuma sekedar apa ya orang bilang memori atau kenangan masa lalu gitu ya, sampai sekarang tetap masih tetap ya, Pak, ya? diakui, dipertahankan oleh masyarakat Kutai. Oke. Kembali lagi ke masjid. Masjid ini usianya sudah 100 tahun lebih ya, Iya, Pak? 117 ya. Iya. Berarti masjid ini juga bisa dikatakan cagar budaya, apa betul? Itu masuk terdaftar dalam cagar budaya Boleh oleh dirubah pemerintah Departemen Pendidikan, maka itu tidak boleh dirubah. Kini di tengah zaman yang telah berubah, Masjid Jami Amir Hasanuddin tetap kokoh berdiri menjadi saksi perjalanan peribadatan masyarakat Tenggarong. Sebagaimana fungsi masjid pada umumnya, di bulan suci Ramadan ini, Masjid Jami Amir Hasanuddin tidak hanya difungsikan sebagai tempat sholat saja. Kegiatan sosial berupa pengumpulan zakat maupun fidyah juga marak di masjid ini. Bahkan tradisi masjid seperti menyediakan makanan untuk buka puasa bagi kaum musafir juga berlangsung di masjid ini. Ya pemirsa, itu tadi Masjid Jami Amir Hasanuddin. Kita sudah mengupas mengenai sejarahnya, keindahan arsitekturnya, dan juga hal-hal lain yang mendukung eksistensi dari masjid itu sendiri. Dan pemirsa, sepertinya juga tanpa terasa perjalanan saya di sini di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus saya akhiri dulu sampai di sini. Dan tidak lupa juga pemirsa, saya ingatkan karena sekarang ini kita udah menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang belum bayar zakat, ayo bayar zakatnya. Dan tidak lupa juga saya mengingatkan Anda dan diri saya sendiri untuk ramaikan masjid, jalin silaturahim untuk memperkokoh ukhuwah Islamnya. Baik, saya David Alik undur diri. Ila liqa, jazakumullah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.